Hadir, Saudara Sim. Yang lain boleh? Dari mana lagi? Saya ingin memastikan kalau antum yang benar-benar hadir ya. Nah, malam ini kita akan banyak diskusi. Diskusi. Saya yakin, saya pastikan antum nggak akan dapat apa-apa kalau antum tidak interaktif di malam hari ini pada sesi kita tentang finansial, kemandirian finansial. Ya. Gunaya dari Kupang NTT, subhanallah. Ini saya untuk share screen. Bunda Ina, Sulawesi Selatan. Kawalan Bunda, Kak Latur dari Sidoarjo. Izin saya untuk share screen. Memulai sesi kita pada malam hari ini tentang kemandirian finansial. Sekarang saya ingin bertanya ke antum semua tentang kemandirian. Apa itu kemandirian? Apa itu finansial? Sepemahaman antum. Karena saya rasa semua akan berada di sini. Tentang finansial, semua bersentuhan dengan finansial. Kemandirian tentu kita berbicara tentang kemandirian secara pribadi ataupun secara keluarga. Baik, saya ingin jawaban dari antum. Apa itu kemandirian finansial menurut pandangan antum? Boleh di kolom chat, boleh menghidupkan mic, silahkan. Apa itu kemandirian finansial? Silakan. Ustazah Risti, passive income. Jadi bahwa kapan dikatakan finansial secara mandiri itu ketika sudah memiliki passive income. Oke, ada lagi? Itu passive income. Ada lagi? Apa nih? Kebutuhan hidup yang tercukupi. Ya, tercukupi sama dengan kebutuhan. Ada lagi? Kita nanti bahas nih satu persatu. Tidak bergantung pada hal yang lain. Oke, itu kan. Mandiri atau tidak bergantung pada orang lain. Apalagi punya pendapatan lain di luar gaji pokok. Oke, berarti em, apa namanya itu? Sampingan atau pendapatan lain. Lain. Ya. Ada lagi side job. Nah, ya, betul. Side job. Itu saja. Tidak ada yang menghidupkan mic. Nih, Kak Latur, kemarin berasal aliran keuangan yang stabil. Oke, berarti tambah lagi di sini. Ya. Kestabilan. Ada lagi? Udah segini ya?
Habis? Kestabilan. Yang mau menghidupkan mic boleh raise hand ya. Angkat tangan. Apa ini? Ustadz Dede Rahmat bisa membiayai sendiri semua kegiatan yang diselenggarakan. Oke, berarti pembiayaan. Pembiayaan. Ya, bisa. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Kendala. Kita buat di halaman berikutnya. Kendala finansial. Apa saja kendala finansial? Mungkin spesifiknya kendala keuangan, kendala kebutuhan, kendala pendapatan, sebagainya. Apa saja kendalanya? Boleh. Baik yang antum lihat dari orang lain ataupun di diri sendiri dan sebagainya. Ustadz Abdul Rahim Aceh, kafalah guru. Kendala ini terlalu banyak atau kurang kafalah gurunya, Ustadz? Ya. Kafalah guru dalam artian gaji yang kurang. Ada gaji, tapi besar pasak daripada tiang. Oke. Besar pasak daripada tiang. Ada lagi. Kendala dana dan guru. Oke. Gaji yang kurang, pendapatan yang kurang. Ada lagi. Kesadaran oleh santri mengeluarkan biaya. Berarti itu problemnya apa? Program edukasi market. Kurang edukasi market. Ataupun apa nih? Oh, berarti kalau santri ini ke apa? Tagihan, ya kan? Orang tua, kendala kan, tagihan orang tua apa? Karena anak-anak gratis, jadi kami tidak bisa memaksimalkan, memberikan maksimal. Baik, ya. Selalu gratis. Oke, ada lagi. Kebutuhan lebih baik dibanding pemasukan. Ada lagi? Tidak adanya lapangan kerja. Baik, lapangan pekerjaan. Oke, kita bahas satu persatu dari atas. Masalah kemandirian finansialnya. Antum mau bahas pendapatan ekonomi yang tidak stabil. Yang mana dulu? Kita bicara kestabilannya, pembiayaan yang cukupnya, pendapatan masalah side jobnya, atau ketidakbergantungannya, atau cukup kebutuhan yang tercukupinya, atau pasif income-nya. Yang mana dulu? Silakan. Ya. Di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Pilih. Mau yang mana dulu? Silakan. Pilih yang mana? Saya akan berbicara mengikuti alur antum nih. Nomor dua. Baik. Tercukupinya kebutuhan. Sesuai poin. Enggak. Pertanyaan saya mau yang mana dulu? Ya. Pertama yang nomor dua dulu. Kita berbicara tercukupinya kebutuhan. Oke. Nah, dari Saudara Ibrahim nomor dua. Apa yang dimaksud dengan tercukupi kebutuhan? Pertama yang harus kita lakukan untuk mencukupi kebutuhan, yang harus kita lakukan adalah tentukan batas cukupnya.
Pertama yang saya lakukan itu batas cukupnya. Kita tidak akan merasa cukup, tidak akan tahu, oh ini cukup atau tidak, kalau kita tidak menentukan batas cukup. Kira-kira antum sudah memiliki batas cukup belum? Ditentukan apa belum? Oh ternyata saya cukup kok dengan beras 10 liter sehari di sebulan. Oh ternyata sudah cukup kok untuk jajan anak-anak 50.000 sehari. Untuk apa namanya kebutuhan pokok itu ternyata dalam satu hari itu cukup kok 100.000. Berarti akumulatif selama 1 bulan 3 juta. Maka batas cukupnya sudah ditentukan. Berapa tadi? 3 juta. Tentukan batas cukup dulu. Jadi jangan berpikir income, ayo apa datangkan gaji, datangkan apa dan sebagainya. Kok gaji saya kecil? Nanti dulu. Kapan itu dikatakan kecil? Ketika antum tahu batas cukupnya berapa. Banyak kok yang punya gaji 10 juta tapi mengatakan kecil kok. Kenapa dikatakan kecil gaji 10 juta? Karena untuk biaya listriknya saja 500.000 per bulan. Listriknya aja tuh. Ya. Untuk bayar yang kerja, buat supir 2 juta per bulan, buat ART 1,5 juta per bulan. Jadi 10 juta tuh kecil tuh. Jadi besar dan kecilnya pendapatan antum itu akan bergantung dari batas cukup yang antum miliki. Saya banyak menemukan orang-orang yang tadi pagi datang orang yang ingin bagaimana caranya menambah income. Kalau antum tahu income-nya sudah berapa? Minimal rata-rata 30 juta per bulan. 1 juta per hari kan kalau dihitung rata-rata. Tapi kenapa? Itu nggak cukup. Buat angsuran mobilnya saja 15 juta per bulan. Mobilnya aja udah setengahnya udah hilang tuh dari income-nya. Nah, berarti sebenarnya tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar dari income itu. Yang ada adalah batas cukupnya tidak dibuat. Adapun nanti antum sudah buat batas cukupnya. Misal antum cukup nih, antum buat batas cukup. Batas cukupnya berapa? Tadi misal 3 juta. Terus income-nya berapa? Income-nya cuma 1 juta. Berarti kita akan berbicara kurangnya, minusnya 2 juta. Nah, baru berpikir bagaimana mendatangkan yang 2 juta ini. Setelah apa? Batas cukupnya dibuat. Silakan ya. Antum tentukan tuh. Oh, ternyata batas cukup untuk kebutuhan bulanan saya yang itu tidak boleh tidak ada. Jadi batas cukup kebutuhan itu adalah tidak boleh tidak ada, itu harus ada. Adapun kayak jalan-jalan dan sebagainya itu opsional lah. Jangan dulu dimasukkan. Yang penting kebutuhan pokok dulu. Ya. Nah, jadi batas cukupnya dibuat, kemudian gitu kan, kenali dengan sub kebutuhan. Subnya harus tahu. Ini pokok, itu kan. Atau kita sering bisa apa? Sekunder, apalagi? Premier, apalagi? Coba apa tuh? Itu kan pelajaran pokok, pelajaran dasar ya waktu kita sekolah tentang bab ekonomi. Nah, jadi antum harus dulu yang pokoknya berapa. Kemudian kalau kami bisa bisa membuatnya 3 sub. Pokok, kemudian ya tambahan, kemudian tambahan, apalagi bonus. Jadi misal bonus itu kok ada lebih kok dari uang yang kita dapatkan, ya udah kita gunakan untuk apa? Misal buat jalan-jalan dan sebagainya. Tapi ada tambahan tuh, misal kayak biaya yang ini kalau nggak ada pun nggak masalah, tapi nggak ada ini nggak mungkin, nggak akan ada yang kurang. Nah, silakan antum tentukan tuh sub kebutuhan antum minimal 3 poin antum buat ya untuk tercukupi kebutuhan. Kemudian jika antum sudah tahu ternyata kurang, baru di situ berpikir mencari apa tuh uang tambahan atau kerjaan tambahan. Kalau sudah tahu kurangnya berapa. Oke, berikutnya poin berapa kita bahas? Poin 2 tuh. Ada lagi? Nomor 3. Baik.
Nomor 3, tidak bergantung kepada orang lain. Betul sekali. Ya, adalah hal yang memang sangat menyakitkan ketika kita masih bergantung terhadap orang lain. Namun, pada kenyataannya, kita ini adalah makhluk yang punya ketergantungan dan kebergantungan terhadap orang lain. Gitu. Bedanya, orang yang paling menderita itu adalah orang yang dia tidak punya opsi yang lain ketika dia berharap pada satu orang. Jadi begini. Oh, saya emang nggak mau bergantung pada orang, hidup seadanya aja. Nggak gitu juga. Ya. Karena manusia nggak bisa hidup sendiri. Antum tuh nggak bisa hidup sendiri. Antum akan membutuhkan orang lain. Justru semakin antum tahu butuh dengan orang lain, di situ antum semakin tahu bagaimana caranya menjaga relasi. Ada orang yang tidak boleh itu adalah, itu kan, satu arah. Ini nggak boleh. Saya ulangi lagi, ini tidak boleh. Satu arah itu gimana? Antum butuh kepada orang itu, tapi orang itu nggak butuh ke antum. Itu nggak baik. Maka yang harus antum buat itu keberantauan orang itu apa yang disebut dengan kebermanfaatan ataupun relasi. Silakan. Ketika antum membutuhkan, misal kita membutuhkan apa, uang dari orang tersebut karena orang itu punya uang. Nah, gimana caranya antum mendapatkan uang itu dari antum sudah memberikan manfaat terhadap orang itu? Dapat? Nah, semakin kita banyak memberikan manfaat terhadap orang lain, maka semakin orang itu pun akan mengetahui kita kebutuhannya apa. Dapat? Ya. Jadi bergantung tidak boleh, tapi relasi harus banyak. Kenapa banyak orang-orang yang, mohon maaf sekali ya, dia sulit cari kerja dan sebagainya. Tadi kan di poin ke apa, kendala finansial itu sulit cari kerja. Kenapa sulit mencari pekerjaan? Karena nggak punya relasi, nggak ada yang kenal, dan nggak ada yang mengenal Anda. Kami sudah sampaikan, rezeki itu adalah tentang siapa yang mengenal Anda. Kalau orang kenal Anda ini siapa, itu mudah kok rezeki itu. Hebat. Ketika orang tahu bahwa Ajas Aljam ini seorang penjahit, gitu. Bukan penjahat ya, seorang penjahit. Orang akan tahu tuh, oh ternyata ketika saya butuh untuk seragam sekolah, seragam santri dan sebagainya, itu langsung hubungi saya. Nah, tinggal seberapa banyak orang yang tahu saya ini seorang penjahit. Ya. Yang tidak boleh itu adalah antum bergantung pada orang lain, tapi orang lain pun tidak merasa butuh terhadap antum. Berapa banyak dari kita hanya fokus bagaimana mengambil uang dari orang lain gitu. Ya. Dan tidak sedikit juga kita berbicara di filantropi lah ya. Berbicara di rumah Quran, karena yang hadir insyaallah asatidz semua pada malam hari ini, berbicara di rumah Quran, di pengajian dan sebagainya. Fokusnya apa? Mengambil uang dari para donatur, uangnya saja diambil, tapi tanpa memberikan manfaat terhadap mereka. Makanya akan capek tuh ketika donatur nggak ada, program tidak berjalan. Ketika donatur sudah mulai diambil orang lain, banyak kok kejadian di beberapa daerah yang berebutan donatur. Ustadz ini menghasut orang kaya yang ini, habis itu dihasut sama ustadz yang ini dan sebagainya, biar lebih care terhadap dia dan sebagainya. Ustadz ngapain gitu sedekah ke ustadz yang itu? Dia makan programnya cuma rumah Quran, mending di sini kita ada program anak yatimnya dan sebagainya. Hingga akhirnya apa? Banyak-banyak dia nyari anak yatim tuh, biar dijual. Dalam tanda kutip dijualnya ya, biar donaturnya datang ke tempat dia. Gitu loh. Oke, berikutnya. Poin nomor berapa? Ini sudah. Ini sudah. Oke, masih ada 4 poin lagi. Tiga, empat. Silakan. Poin berapa? Nanti saya ingin antum boleh menyangkal, boleh tidak setuju, silakan. Hidupkan mic-nya saja. Karena berbicara uang, berbicara ini hal yang memang bukan tentang teori. Nomor 4, apa itu? Pendapatan lain. Oke. Salah satu syarat antum punya side job, itu antum harus punya pendapatan pokok. Antum ingin punya pendapatan lain,
Apakah sudah punya pendapatan pokok? Gitu. Banyak kok orang yang Jas, saya mau cari apa namanya itu kerjaan sampingan lah gitu. Ya udah kerjaan pokoknya apa? Nggak ada sih, cari sampingan aja gitu. Loh, bagaimana antum punya pekerjaan sampingan kalau pekerjaan pokok pun nggak ada? Dalam artian pekerjaan yang antum fokuskan pun nggak ada. Antum bagaimana akan punya apresiasi dari pekerjaan sampingan gitu? Antum menseriusi pekerjaan yang pokok pun tidak, bagaimana akan menseriusi pekerjaan yang pokok, yang apa? Yang sampingan, yang side job tadi. Ya. Makanya antum tentukan tuh. Saya pokoknya itu adalah ngajar ngaji di mana di lembaga A. Walaupun gajinya cuma 300.000 per bulan, udah ini udah jadikan itu pokok antum. Tinggal antum punya side jobnya. Misal side jobnya apa? Antum agen travel haji, travel umroh, antum punya warung yang pendapatannya lebih besar. Karena ada kalanya pendapatan apa? Pendapatan sampingan itu hasilnya lebih besar daripada pendapatan pokok. Ketika antum tanya, Jas, antum pekerjaan pokoknya apa? Pekerjaan pokok saya ngajar ngaji. Kan itu mandat dari keluarga saya. Kamu santri, maka ngajar ngaji. Ya udah. Maka ketika pekerjaan pokok saya ini ngajar ngaji, jika itu berbenturan dengan program-program yang sampingan, itu tidak boleh terganggu. Walaupun hasilnya gede. Gitu. Ada khusus waktu-waktu tertentu, tawarannya apapun itu pekerjaan pokok saya nggak boleh diganggu. Itu waktu saya ngajar. Gitu. Mengundang saya, bertamu di saya, ada hari ini. Kalau hari ini saya nggak bisa diganggu. Tapi jas ini tawarannya lebih besar, nggak bisa. Kayak saya punya pekerjaan pokok. Apa itu? Ngajar, ngaji. Gitu. Walaupun hasilnya, berapa gaji saya ngajar ngaji? Ya, malah bingung admin kalau tanya itu. Walaupun tidak ada gajinya, gitu. Tapi saya jadikan itu pekerjaan pokok saya. Ya, sampingannya apa ya? Ada konveksi, ada percetakan, gitu. Itu sampingan tuh. Dapat ya? Nah, ketika Anda ingin membuat pekerjaan sampingan, tentukan pekerjaan pokok Anda apa. Walaupun tidak menghasilkan, tapi ikut itu akan menjadi identitas Anda itu siapa. Ya. Banyak nih, mohon maaf ya, afwan sekali ya, saya tidak menyindir siapapun. Yang ustadz atau kiai, pekerjaan pokoknya apa tuh? Ngurus santri dong. Nah, karena pekerjaan-pekerjaan sampingnya menjanjikan, hingga akhirnya pekerjaan pokoknya terabaikan. Santrinya mulai diurus sama ustadz. Santrinya mulai diurus sama yang lain. Pesantrennya banyak ditinggalkan. Kan terlalu fokus tuh. Ceramah di luar lah. Apalagi bahasanya, syiar lah dan sebagainya. Apapun bahasanya, kalau antum meninggalkan hal yang pokok, yang side job dari akan hilang. Sebesar apapun itu. Saya ulangi lagi ya. Yang pokok ini adalah yang akan mempertahankan penghasilan sampingan antum. Walaupun penghasilan pokok itu 0 rupiah, tapi kalau antum melepaskan ini, yang penghasilan side job tadi yang banyak hasilnya itu akan hilang. Karena antum tidak menghargai pekerjaan pokok antum sendiri. Itu hukum alam. Berapa banyak asatid yang kehilangan namanya dan kehilangan identitasnya ketika dia meninggalkan pokoknya dia itu siapa. Sudah jarang di pondok, pondoknya acak-acakan. Kan baik menemukan kok. Ya, beberapa dari antum mungkin kenal saya lah. Saya ada Trijus yang memang fokus em, memprogramkan apa konsultan di lembaga Al-Quran. Banyak kok. Pesantren-pesantren yang sudah punya cabang 1, 2, dan 3 itu acak-acakan semua manajemen. Pimpinannya nggak pernah hadir. Hadir sebulan sekali. Karena terlalu sibuk syiar, berdakwah. Oke, ya. Ada yang tersinggung? Ya, alhamdulillah kalau ada. Oke, berikutnya apa? Nomor 5, kesestabilan. Pas, apa namanya? Kemandirian finansial itu tentang kestabilan. Betul. Ya. Setidaknya cash flow-nya jelas. Maka kestabilan itu antum harus tentukan cash in dan cash out.
Uang masuk berapa, uang keluar berapa. Ya. Rumusan standar stabilnya finansial itu adalah gitu kan. Antum punya pengeluaran ini 70% dari pendapatan. Itu stabilnya kayak gitu. Kalau antum punya pendapatannya 1 juta, pengeluarannya 700 ribu itu masih aman. Tapi kalau pengeluaran antum sudah 900 ribu, penghasilan antum 1 juta, itu agak-agak harap-harap cemas. Apalagi minus. Jadi standar kestabilan itu adalah cek pengeluaran antum berapa. Banyak kawan-kawan yang datang, yang bertanya, Jas, kapan saya boleh punya hutang berapa? Jadi hutang tuh boleh, silakan. Gitu. Beli motor, kredit, boleh, gitu kan. Ya, tinggal berbicara akadnya saja seperti apa. Itu bahasan yang lain. Yang penting poinnya di kreditnya, kan kredit itu boleh. Tinggal tanya tuh, antum punya penghasilan berapa? 3 juta. Kalau untuk angsuran biasanya kami itu 30% dari penghasilan. Kalau untuk angsuran ya. Misal antum punya 3 juta, 30%-nya berapa? Coba-coba ketik. Antum punya penghasilan 3 juta. Kalau antum ingin ngambil motor atau punya hutang apapun itu, punya angsuran yang rutin per bulan itu, kalau 30%-nya berapa? 3 juta, 30%-nya berapa? Boleh di kolom chat. Berapa? Ada yang bantu itu enggak? Oke, sambil saya nunggu itu. Berapa tuh? Iya, 300 ribu. Coba ulangi lagi hitungnya. 30%. Wah, betul. Umu Salama, 900 ribu. Nah itu. Berarti antum kalau mau aman, cari angsuran motor yang 900 ribu. Jangan ngangsur motor yang 1,5 juta. Itu nanti nggak kebagian untuk makan apa dan sebagainya gitu. Dapat? Oke, ini sudah. Perempat sudah. Mana yang belum? Habis ya? Oke, habis. Nah, sekarang kita berbicara kendala finansial. Sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang mana kita bahas? Kendala finansial, yang kita bahas. Boleh, antum tentukan angkanya yang mana. Habis ini kita diskusi. Nggak ada? Umu Laila. Nomor 3, apa itu? Tagihan orang tua. Tagihan orang tua, baik. Oke, orang tua yang nggak mau bayar. Nih, guru ngaji bisa kendalanya kan? Ya. Oke, kita runtuhkan ya. Karena ini agak serius nih. Orang tua yang sulit bayar. Ya, problemnya pertama. Kenapa orang tua yang sulit bayar itu? Pertama, ya kan? Ya. Dari orang tuanya dulu. Tidak ada perjanjian ataupun ketegasan di awal. Kenapa orang tua nggak mau bayar, sulit bayar, dan sebagainya? Karena di awal tidak ada penjanjian, penjelasan, dan ketegasan di awal. Oke, antum harus jelaskan ke orang tua nih. Bu, di sini iurannya per bulan 50 ribu. Kalau dalam waktu 3 bulan nggak bayar, maka mohon maaf, anaknya belum bisa ngaji dulu. Sebelum itu dibayari dulu. Atau Bu, mohon maaf, gitu, Ibu sanggupnya berapa? Dan nanti izin kita tagih per bulan, gitu, sesuai komitmen Ibu. Gitu. Buat ketegasan. Ya. Jadi yang salah itu kadang bukan mereka, kita nggak tegas. Kemudian berikutnya, ya kan, lembaganya tidak serius. Kedua, lembaganya tidak serius. Tidak serius. Lembaganya nggak serius. Maksud nggak serius itu apa? Coba saya tanya.
programnya apa, kurikulum lembaganya gimana, targetingnya gimana. Rata-rata lembaga yang tidak diperhatikan oleh orang tua itu berbanding lurus dengan keseriusan lembaganya. Makanya kami buat aplikasi kan namanya Arki untuk lembaga-lembaga gitu kan, untuk lembaga-lembaga yang gitu kan, yang mau merapihkan manajemen, sok masukkan ke aplikasi semuanya. Orangnya nggak enakan kalau buat nagih gimana gitu kan. Nah itu tadi sebenarnya nggak harus ditagih kalau komitmennya dibuat di awal gitu. Dan orang nggak enakan itu nggak bisa berbicara tagihan. Karena tagihan itu hal yang serius. Ya, tagihan itu hal yang serius. Berbicara uang itu hal yang serius. Orang yang nggak enakan, gitu, jangan diposisikan sebagai orang yang nagih. Maka antum harus cari orang yang siap komitmen di posisi penagihan. Dapat? Oke. Terakhir, saya tambahkan satu lagi. Kenapa sulit ini dan sebagainya? Ya, orang tua mau bayar, kan? Nah, tidak memiliki value dalam artian nilai. Jadi jangan-jangan lembaga kita tuh nggak bernilai di hadapan mereka, gitu loh. Nah, nomor satu dua sudah diterapkan, tapi masih tetap ada yang menunggak dan mangkir. Oh, nggak mungkin, Ustaz. Ya. Nomor satu berarti belum diterapkan kalau masih ada yang mangkir. Karena apa? Kalau nomor satu diterapkan, yang mangkir nggak akan ada. Misal tadi, kenapa dia mangkir? Ya, kenapa nggak mau bayar gitu? Kita sudah buatkan SOP di poin satu. Apa itu? Mereka yang nggak bayar, kita buat ketegasan apa konsekuensinya. Tapi belum diterapkan poin satunya. Gitu ya. Oke. Kalau serba sendiri, bagaimana mendirikan, mengajar, mengurus hal-hal berkaitan dengan mengajar, ngaji, dan sebagainya. Nah, kalau semua serba sendiri, kita harus siap dengan konsekuensi. Orang lain pun tidak menganggap kita serius. Itu sudah hukum alam. Kalau semua serba sendiri, gitu kan, kita harus siap mendapatkan valuasi yang memang value-nya, nilainya segitu-gitunya aja. Jangan berharap lebih. Jangan berharap lebih. Karena Anda tidak punya alasan meningkatkan value. Dapat? Oke. Tentang poin nomor tiga. Tiga sudah. Nomor berapa lagi? Sulit cari partnernya. Boleh, nanti kita bahas ya. Bagaimana mencari partner. Tapi kita bahas ke finansial dulu hari ini. Oke, poin berapa yang kita bahas berikutnya? Ustadz Dasim, nomor satu, gaji yang kurang. Subhanallah ya. Ustadz Dasim nih mitra religius beliau. Gaji yang kurang. Kenapa gaji kurang? Ya, ini gaji yang kurang ini lembaga yang kurang menggajinya atau ustadznya dapat gajinya kurang? Yang mana yang Ustadz Dasim? Eh, yang mana tuh? Misal gini, dua-duanya. Oke, kita berbicara dari sisi ustadznya dulu. Dari sisi ustadz dulu. Ini saya sampaikan hukum alam ya. Hukum alam itu gini. Hukum alam itu seperti ini. Pertama, itu kan ada nilai, ada harga. Nilai ini termasuk apa? Nilai, kualitas, apalagi, dan juga integritas. Atau kita berbicara yang cukup kita sama-sama paham itu apa? Kelangkaan. Kapan kita akan dibayar mahal ketika kita langka? Itu pertama. Gitu. Kenapa guru ngaji dibayar murah? Karena banyak. Betul nggak? Kenapa kamu nggak mau ngaji di sini? Mahal, nih ngaji di sana. Itu sekarang banyak kok program-program online yang dijual murah dan sebagainya. Ketika antum buat mahal, itu nggak bisa tuh. Lantas kenapa? Bagaimana kalau kita ingin kita dibayar mahal, maka buatlah kelangkaan di sini. Buat nilai tambah.
Jangan-jangan kita belum ada kualitasnya kok untuk dibayar mahal gitu. Gitu aja. Dapat? Jangan-jangan kita belum ada kualitasnya untuk dibayar mahal gitu. Kita sudah buktikan kok, orang-orang yang benar punya kualitas, punya integritas, dan bahkan punya kelangkaan, kita siap bayar mahal tuh. Siapapun itu, berlaku untuk apapun itu. Ya. Misal, antum habis ini boleh chat ke saya, antum punya kekhususan, kelangkaan, kemampuan apa, saya berani bayar mahal antum. Bahkan saya berani jual antum, dalam tanda kutip. Misal antum, Ustaz, saya punya metode yang ini sangat efektif dan memang sudah teruji dan bisa diberikan garansi. Kalau anak dalam waktu 3 bulan bisa baca Al-Quran. Ya udah, ya. Saya petakan gimana caranya antum bisa buat kelas itu mahal. Tapi kalau antum ngajar tempat antum berapa lama gitu, ya pokoknya soal ngaji aja, ya udah segitu aja harga antum gitu. Dapat? Ya, apa dia? Karena kalau berbicara uang nih agak keras sebenarnya. Oke, nah kenapa lembaga nggak bisa bayar mahal gitu? Ya lembaga nggak bisa bayar mahal karena pasif apa? Income lembaganya nggak gede gitu. Ya, nggak gede gitu. Pemateri yang isi kelas-kelas religius ini ada yang dibayar, ya kita berbicara uang ya, ada yang dibayar dari mulai 250.000 sampai 3 juta per sesi. Itu dilihat dari apa, bergantung dari kelas itu dibuat gitu. Ketika kita buat kelas CEQ Excellent in Quran, itu kelasnya itu dibayar mahal ya. Satu peserta itu bayar tuh 750.000, kalau kali 100 berarti dapat 75 jutaan ya. Nah, pemateri bisa kita bayar ya 3 juta dan sebagainya, itu udah dapat lebih tuh. Jadi kapan lembaga bisa bayar mahal kepada pemateri dan sebagainya? Ketika lembaga punya income yang besar, gitu ya. Oke, itu teorinya. Nanti kalau antum perlu prakteknya boleh kita diskusi. Kemudian nomor berapa lagi Ustaz? Nomor 4. Apa nih? Nomor 4 apa nih? Selalu gratis. Ya, sesuatu yang gratis sampai kapanpun tidak akan pernah bernilai. Apapun alasannya. Kita gratiskan kok mereka ngaji dan sebagainya, tapi orang tua tidak memperhatikan. Itu tadi. Sesuatu yang sudah brandingnya gratis, jangan harap ada nilai. Walaupun ini barang berharga. Maka kami sudah sampaikan kepada kawan-kawan yang membuat program beasiswa, sampaikanlah value apa dari harga dari program itu. Jangan gratis untuk penghafal Quran, gratis, beasiswa gratis, pool gratis. Itu antum sulit cari santri itu. Antum sampaikan program antum ini berapa? Satu peserta harus bayar 10 juta. Gitu kan? Dan khusus untuk penghafal Quran dapat beasiswa full tanpa harus bayar 10 juta. Orang akan tahu dulu nilai produknya berapa, kemudian ketika diberikan cuma-cuma dia akan merasa, wih, ini kesempatan nih gitu. Gitu. Ya. Jadi dari sesuatu yang antum buat gratis itu jangan harap antum akan menemukan harga. Kayak kalau gratis berbanding lurus dengan ikhlas, gratis berbanding lurus dengan itu tujuannya untuk amal ibadah, silahkan. Tapi gratis antum di situ mengharapkan mereka untuk bayar apa dan sebagainya, itu nggak akan bisa selaras. Kalau antum mengharapkan mereka bayar, jelaskan itu bayar berapa. Ketika kami membuat program dengan impact terbaik, coba antum mungkin pernah ikut kelas religius, di situ suka ada tulisan apa? Infak terbaik. Namun ketika antum klik itu pasti ada batas minimalnya. Bukan berarti antum impak terbaik boleh impak 2.000 rupiah, enggak. Itu ada batas minimal ketika klik. Minimalnya ada 150, ada 10.000 gitu. Dapat? Oke. Nomor berapa lagi? Habis ya? Gaji kurang sudah. Nomor 2 ini apa? Lebih besar pasar daripada tiang. Oke. Bagi antum yang memiliki lebih besar pasar daripada tiang, maka fokuslah ke penghasilan saja. Jangan fokus manajemen uang,
manajemen apa dan sebagainya. Karena hal yang paling sulit dalam mengatur uang itu ketika uangnya nggak ada. Ya. Kan saya sulit ngatur uang gitu, kok minus terus. Masalahnya bukan di uangnya sulit diatur, masalahnya pendapatannya kurang. Maka fokuslah bagaimana how to create money. Bagaimana cara mendatangkan uang. Jadi jangan muluk-muluk. Jangan, tapi kan ini untuk ibadah nanti dulu. Kalau antum kekurangan dari pendapatan, fokus saja mencarikan pendapatan. Oke, terakhir, lapangan pekerjaan. Enggak ada ya, nomor 5 nggak ada yang milih. Oke, baik, sip. Setelah ini, itu poinnya. Ya, pembuka pada malam hari ini. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Ada yang ditanyakan atau apa hal yang perlu kita diskusikan? Dengan siapa dan dari mana? Boleh di kolom chat atau menghidupkan mic. Silakan, Ustaz. Ustaz. Jika tidak ada, berarti sesi kita selesai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustazah. Silakan. Afwan mau tanya, kalau misalnya ini tentang yang pembayaran untuk guru ngaji ya Ustadz. Kalau Boleh. pernah saya dengar, kalau guru ngaji itu menetapkan tarif, apakah dia termasuk menjual ilmunya Ustadz? Ya. Bagaimana? Oke, baik. Begini. Penjelasannya, terima kasih. Siap. Baik. Kalau berbicara dalil, berbicara apa yang membolehkan dan tidak dan sebagainya gitu ya, kami itu sudah jemu ya. Ya, sudah lebih dari 7 tahun ya kita membicarakan masalah guru ngaji boleh dibayar atau tidak dan sebagainya. Pasti saya selalu ada gitu, ya kan. Nah, bahkan dulu waktu zaman-zamannya waktu saya masih di Cianjur dulu, itu orang yang ngundang saya itu waktu senang-senang ceramah dan sebagainya, itu minimal waktu tahun 2002, 2002 berapa itu? Saya masih SD lah pas itu. Itu waktu saya jadi dai cilik itu 500.000 tuh dibayar. Dulu ya, mungkin sekarang udah berapa tuh? Dan kalau nggak 500.000 nggak datang. Banyak tuh yang protes. Oh, sudah ngaji kok ditentukan tarif dan sebagainya. Bapak saya bilang apa? Orang yang ngomong kayak gitu hanya ustadz yang dia pun nggak bisa dibayar seperti itu. Dia kalau dibayar segitu mau juga kok sebenarnya ngisi ceramah. Ya. Oke, kita kembali ke topik. Ya kan? Kembali ke topik. Apa itu? Apakah guru ngaji menentukan tarif apa dan sebagainya? Oke, silakanlah antum cari dalilnya, mana yang membolehkan, mana tidak. Dan jika dirasa itu masih tabu, guru ngaji, guru Quran, membicarakan masalah ini dan sebagainya, maka kami daripada terlalu banyak menjelaskan ini dan sebagainya, kami buatlah, ya udah, kita buat program yang non agama yang bisa dijual. Banyak tuh, ya. Di Trijus kan ada antum buat pelatihan public speaking yang umum dan sebagainya. Tapi masih di dunia pendidikan, karena dunia pendidikan non Islam, non agama itu kayaknya nggak ada dipertentangkan. Makanya kita buat tuh bimbel, ya. Kita buat bimbel tuh, bimbel calistung. Ya, ada kan ya mitra Trijus yang bermitra di bimbel kami kan. Ya udah antum tinggal buat bimbel aja nih. Ini kurikulumnya, ini metodenya sudah teruji dari tahun 91, efektif dan bisa digaransi 3 bulan bisa baca calistung. Ya udah, kalau nggak mau jualan kelas ngaji, jualan bimbel. Kan bimbel nggak dipermasalahkan tuh. Kita berikan tuh, gini polanya, gini kurikulumnya. Ya, kelasnya dijualnya 150.000 per bulan. Gitu. Spanduk kita buatkan, branding nggak usah buat branding lagi. Legalitasnya sudah kita buatkan. Tinggal Anda buat bimbelnya, jual kelasnya. Kalau nggak mau jual kelas, Al-Qur'annya. Dapat tuh income di situ. Nah, gitu ya Ustazah ya. Nah, jadi tinggal antu Ustazah menemukan dalil mana yang kira-kira Ustazah yakini. Apakah boleh dijual atau tidak? Itu silahkan. Ya. Kami daripada banyak mempertentangkan dalil, mempertentangkan antara kepatutan dan tidak kepatutan, ya sudah. Kalau di Indonesia masih guru ngaji ini masih belum patut untuk dibayar dengan uang, maka kita buat program-program yang non agama. Kita buat namanya Lex Edu dengan kawan-kawan sekarang sedang dibuat programnya. Itu program-program non keagamaan untuk guru-guru ngaji yang masih berkaitan dengan pendidikan. Ya, gitu.
yang membuat kursusan, kita bantu tuh. Itu. Jadi kami lebih banyaknya sekarang ke eksekusi aja program. Bagaimana caranya guru ngaji punya penghasilan. Kalau tidak boleh di situ, ya udah. Ada kok guru-guru ngaji yang kita pertemukan dengan kamu senangnya apa? Saya senang jualan, yaudah kita pertemukan dengan pengusaha, yaudah jualan, gitu. Karena di tempat saya kalau guru ngaji dibayar tuh nggak boleh. Tapi kalau di lingkungannya sudah mulai membolehkan guru ngaji dibayar, udah kita programkan. Ada metode Trijus, Musab Trijus, ya. Bulan depan kita launching lagi yang musab pakai audionya. Ya udah, satu musabnya jual kok 50.000, dari kami 35.000. Nah, udah dapat tuh, gitu ya. Silakan, Ustadzah Linda dari Bekasi. Monggo, lagi yang lainnya silakan. Masih ada? Sama-sama Ustadzah. Ada program ini. Kita ada bimbel ini nih. Boleh? Ada lagi? Nah, contoh seperti ini. Ini kita buat bimbel nih. AKSO, Akademi Anak Soleh. Itu kurikulumnya apa? Alak, Calistung, Quran, Fun Learning. Gitu ya. Calistumnya, Quran Fun Learning-nya adalah pengenalan Al-Quran. Jadi pakai nyanyi-nyanyian dan sebagainya. Kemudian Calistungnya pun di situ ada kaitan-kaitan. Kenapa ini kita em, berikan brand bimbelnya Akademi Anak Soleh? Karena akan cukup relevan kalau memang kita suka untuk guru-guru ngaji yang buat program untuk non keagamaan. Kenapa masih Quran Fun Learning-nya? Ini apa namanya diferensiasinya. Ya. Cuman fokusnya ke Calistung. Itu contoh seperti itu. Boleh Ustaz nanti bahas tentang program bimbel Calistungnya Ustaz. Boleh, silakan yang mau. Ya, nanti kita ada sih sudah ada pembahasan, tapi boleh. Ya, ada pembahasannya. Silakan nanti. Ya. Karena nanti kalau di Calistung itu memang pure muamalah. Jadi bagaimana antum mendapatkan siswa dan situ eh, persiswanya berapa, kali siswa berapa dan sebagainya gitu. Memang pure bagaimana mendatangkan income gitu. Gitu ya. Berikutnya, silakan. Kalau di program tahfiznya kita ada yang program tahfiz yang memang di situ diperuntukkan berbayar karena program tahfiznya cukup premium. Ya, insya Allah cukup premium seperti yang seperti ini. Mohon maaf ya, saya cari dulu filenya di bawah ini. Kita ada Musaf Musaf Rijus namanya. Halaman yang bisa di scan. Karena nih, antum boleh ambil HP antum satu lagi, antum scan di sini, ini bisa keluar audio di sini. Nah, ini Musaf Rijus. Ini halaman. Kan Ustadz Rijus itu ada dua halaman ya, halaman kanan dan halaman kiri. Ini halaman kanannya, halaman kirinya dibaca. Nah ini perbedaan dengan mushaf yang Trijus yang berbayar, ini bisa scan itu. Jadi kita ketika mereka ingin murojaah amma yatasa, ini ada audionya. Insya Allah dari Syekh Dedi Mulyadi, kena tahu ya. Audionya dari beliau gitu kan. Beliau pemberi sanad mujiz. Jadi insya Allah tidak diragukan lagi dibacanya. Ini boleh ya, antum kalau mau coba scan aja nih. Boleh dari HP antum, nah ini scan ini. Kalau antum mau cek contohnya. Ini scan aja menggunakan antum buka Google, klik searchingnya scan situ. Boleh, ada mau nyoba nggak? Ini tinggal scan keluar audio ini. Udah yang nyoba? Belum? Eh, Ini QR code satu halaman di sini, ini per barisnya. Dan ini sudah ada aplikasinya. Jadi Trijus ini dibuat premium, aplikasi Trijus yang ini.
Dia ada aplikasi untuk orang tua, aplikasi digital untuk guru ngajinya, aplikasi murojaah dengan audio bisa di-scan di situ. Jadi ketika antum jual dalam tanda kutip mahal pun worth it gitu. Karena mushafnya premium. Oke, ada lagi. Kita buat tuh program yang saya emang nggak mau program berbayar, berarti ini programnya. Saya ingin program berbayar, ya udah kita buat yang premium program. Next, pertanyaan berikutnya. Jika ada. Kalau nggak ada sesi kita habis kok. Ya, nggak banyak-banyak ini. Habis ya? Baik. Alhamdulillah untuk sesi kita pada malam hari ini mengenai kemandirian finansial. Intinya adalah yang coba kami sampaikan di sini adalah kita memang harus benar-benar puguh, harus benar-benar jelas. Kalau berbicara uang, ya uang. Kalau berbicara apa namanya itu amal sosial, ya amal sosial. Gak boleh muluk-muluk, Ustadzah. Ya. Bahkan guru kami membuat ini antum sepakat atau tidak, gitu kan. Ketika dulu saya ingin pertama kali terjun jadi ustadz, ingin ngajar, ingin buat pondok dan sebagainya. Yang pertama bapak saya tanyakan kepada saya itu, kebutuhan pokok kamu sudah tercukupi atau belum? Tentu belum lah, karena saya baru keluar pondok kan. Maka kata bapak saya, cukupilah dulu kebutuhan pokok kamu. Karena di Indonesia, ustadz itu tidak ditanggung negara. Dulu zaman bapak saya, ya, entah sekarang saya nggak tahu. Karena pada saat itu ustadz tidak ditanggung negara. Gitu. Ya, karena di Malaysia, di Singapura, ya di Timur Tengah, ustadz itu ditanggung sama negara. Makanya mereka nggak dibayar pun aman gitu. Antum cek lah, cek di Google. Berapa gaji imam Masjidil Haram? Cek. Ya, bagaimana nggak fokusnya di situ kalau dengan angka segitu. Nah, gitu ya. Jadi maksud saya, ketika antum tidak bisa di usaha yang lain, antum bisa fokus di dunia pendidikan, monggo. Buat program-program yang di situ programnya dibuat premium, yang memang ditujuankan untuk cari uang. Contoh begini, contoh begini. Ya, terakhir penutup ya. Eh, kami, saya pribadi, membuat program itu satu yayasan. Saya ada nama yayasan Nuruzaman Al Anwari. Itu khusus untuk filantropi. Itu tidak diekstrak jadi uang. Kita buat program Akademi Santri Mandiri. Itu non berbayar. Tidak berbayar. Dari mana dia dapatkannya? Dari program premium yang kita buat. Yang itu memang ditujuankan untuk cari uang. Apa itu? Trijus Academy. Ada kita Trijus Skill Academy. Kemudian ada Trijus Skill Edukasi dan sebagainya. Itu diekstrak untuk jadi uang. Ya. Makanya kami nggak merasa canggung ketika antum ikut program Trijus, Anda harus bayar. Antum ingin jadi mitra Trijus, Anda harus bayar. Gitu. Ketika orang bertanya, kok pengajian, kok pelatihan guru ngaji bayar? Terserah. Kita di awal buat program Trijus ini berbayar. Walaupun sesekali kita buat gratis gitu kan. Dapat? Oke. Itu saja untuk malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang, ada yang salah. Boleh silahkan yang ingin lanjut diskusi via WhatsApp atau via telepon, boleh silahkan. Ya. Terutama tentang masalah keuangan apa dan sebagainya, monggo. Ya. Karena insya Allah ketika kita ya, mencoba untuk mandiri, nanti Allah yang akan memandirikan. Yang penting kita ikhtiar saja untuk mandiri. Karena hingga akhirnya sebenarnya orang-orang seperti kita ini adalah justru bukan orang yang mengharapkan, gitu kan? Ya, bukan orang-orang yang mengharapkan mendapatkan sesuatu itu dengan normal. Kita itu adalah orang yang seharusnya mendapatkan sesuatu dengan tidak normal. Ketika antum ikhtiar yang harusnya untungnya 100.000, tapi Allah berikan 200.000, itu berarti keberkahan kita orang yang berjuang di agama Allah. Harusnya dunia ini itu kan lebih mudah datang ke kita. Ya. Kalau pernah gini, apa Ustaz? Pernah saya buat pada saat itu saya presentasikan ke bapak saya. Nih, daripada jadi ustadz enak-enak jadi penjahit saya bilang. Saya hitung tuh, ya, saya hitung tuh. Ini
modal sekian, modal sekian, modal sekian, habis dan sebagainya gitu. Lihat, saya dapat untung 60 juta dari modal cuma 30 juta dari modal menjahit pada saat itu ya, menjahit seragam sekolah. Bapak saya tersenyum. Itu tuh untung itu untung hitung-hitungan atau untung ada yang tidak masuk akal. Ya hitung-hitungan dah. Mana ada hitung-hitungan uang gak masuk akal, saya bilang. Bapak saya tersenyum bilang apa? Kalau sekira-kiranya hitung-hitungan kamu bisa dilakukan juga oleh hitung-hitungan orang yang tidak beriman, apa keuntungan dan kelebihannya kamu sebagai orang beriman? Saya langsung, loh maksudnya? Ya kalau kamu bisa kaya dengan cara yang normal, bisa kaya, bisa dapat uang dengan cara modal sekian untuk sekian. Kalau orang tidak beriman bisa melakukan itu, apa kelebihan kamu sebagai orang beriman? Saya langsung tuh tampar banget. Seharusnya orang beriman itu, pengajar Quran itu, kerjanya sedikit, hasilnya gede. Antum jualan jualan mungkin ya jualan kerudung dan sebagainya, ya kan? Yang seharusnya untungnya cuma 300.000, tapi kok dihitung-hitung dapat untungnya 3 juta. Itulah min haitsulayah tasibnya yang diberikan oleh Allah itu. Berarti Allah sudah mudahkan. Dapat? Oke. Abang Ustaz, kalau usul kemana Ustaz ya? Boleh nanti tanyakan ke admin di grup nomor saya. Minta nomor Kang Ajas, ya, Al-Zambi. Boleh, ya, kita diskusi. Mungkin itu saja. Mohon maaf ya, saya mengganggu waktu antum untuk menyampaikan sesuatu yang kemana kemari dan sebagainya gitu. Karena bagi saya berbicara tentang uang itu nggak bisa dibuat teori. Kita sudah capek dengan teori-teori, gitu kan? Nah, kita berbicara praktek. Antum butuh uang berapa? Punya jalannya? Ayo. Kalau tidak punya jalannya, boleh kita diskusi. Itu aja. Simpel kan? Nah, saya punya bakat di dunia pendidikan, boleh kita buatkan program pendidikan itu bisa jadi uang, gitu aja. Ya, jadi harus dikasih judul, Ustadz mau diskusi masalah bagaimana pengembangan lembaga Quran saya yang non profit. Ya udah kita bahas bagaimana cara mendatangkan donatur dan sebagainya. Tapi Ustadz gimana caranya meningkatkan penghasilan? Baru judulnya bahas uang. Oke, siap. Terima kasih. Ya, saya Jasal Jambi, undur diri. Mohon maaf jika ada yang salah dengan apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, Jazakumullah saya khairan. izin untuk undur diri.